ada sedikit kendala dikarenakan obat-obatan baik yang diaplikasikan di tanaman jagung, kacang maupun cabai itu tidak semua jenis obat-obatan yang bisa membunuh rumput yang ada di tanaman kacang. Dikarenakan misalkan diobatin pakai jenis rumpas itu bisa mati. Nah, di sini tepat di depan lahan sekitar 4 bulanan yang lalu di konten calon bibit cabai, dan saat ini memasuki tanaman kacang tanah ini. Namun ada sedikit tampakan yang berbeda, walaupun nantinya ini juga berbuah dan bisa menghasilkan. Ada beberapa jenis faktor rumput-rumput yang menyelimuti tanaman kacang tanah ini, dan ini tidak hanya fokus pada satu tanaman utama yaitu kacang tanah seperti ini, namun di sini juga ada dikasih tanaman cabai seperti ini. Namun kalau tidak diteliti dengan jeli, maka tidak tahu bahwasanya ini adalah dua tanaman, yaitu tanaman kacang yang utama, kemudian ditumpang sari pakai tanaman cabai. Yang beberapa bulan yang lalu saya di situ untuk mengedukasi teman-teman lewat pembuatan tanaman cabai. Nah, di sini saya tidak akan berbicara tentang edukasi dalam jenis tanaman, namun lebih ke spesifikasi penggarapan lahan. Yang di sini tanaman utama yaitu tanaman kacang tanah yang kira-kira berusia lebih kurang 45 hari sampai 50 hari setelah tanam ini kacang tanahnya. Namun lumayan lebat sekali, normal, optimal. Akan tetapi ada sedikit kendala, lagi-lagi faktor utamanya yaitu tentang adanya rumput-rumput yang ada di lahan ini. Nah, seperti ini kondisinya. Teman-teman lihat sendiri, teman-teman perhatikan, ikuti. Ada berbagai jenis tanaman atau rumput-rumputan yang memang mengganggu perjalanan daripada pertumbuhan tanaman kacang tanah ini. Faktornya tidak lain seperti yang sudah saya sebutkan di konten-konten yang lalu, dikarenakan adanya intensitas hujan yang di 1 minggu yang lalu itu baru ada, alias dikasih panas termasuk cuaca ekstrim. Nah, di sini bisa teman-teman bayangkan ketika mempunyai tanaman-tanaman yang seperti ini kondisinya. Ini kalau bicara tentang hasil bisa jadi ini lebih bagus nantinya kalau bicara tentang isi kacang tanah ini ya. Namun ini karena terkendala oleh cuaca ekstrim yang di 1 bulan yang lalu itu kita panas, sehingga petani kebingungan dalam mengambil sikap. Akhirnya di semua kalangan dunia pertanian, baik itu tanaman jagung, kemudian tanaman
kacang tanah maupun cabai atau pembibitan cabai itu banyak yang terkendala dengan adanya faktor panas yang terjadi, sehingga di lahan yang saya video ini, saya dokumentasikan ini menghasilkan model pertanian yang seperti ini. Ya, kita berharap bisa optimal dalam pemanenan nanti ya. Di sini ada banyak rumput-rumput yang mengganggu seperti rumput teki, kemudian rumput apa kak ini? Rumput yang seperti ini. Nah, ini kalau cuacanya memang stabil, ini bisa diatasi hanya dengan dicabut teman-teman. Kalau yang seperti ini bisa diatasi dengan dicabut seperti ini. Nah, disabutin, masuk dicabut. Namun ketika rumput yang berada di tanaman kacang tanah ini yang kecil seperti ini, atau alias rumput lamuran, rumput putihan, bahkan rumput teki yang seperti ini tidak bisa, alias juga keteteran. Dan apakah, mesti ada pertanyaan, apakah bisa ditangani dengan menggunakan penyepraian? Bisa teman-teman, tapi itu juga ada sedikit kendala, dikarenakan obat-obatan baik yang diaplikasikan di tanaman jagung, kacang maupun cabai itu tidak semua jenis obat-obatan yang bisa membunuh rumput yang ada di tanaman kacang, dikarenakan tanaman kacang itu bisa dibilang yang tanaman yang agak manja seperti itu. Ketika ketika rumput teki misalkan diobatin pakai jenis rumpas, itu bisa mati misalkan ya, dikarenakan tergolong rumput yang berdaun panjang seperti ini. Namun nanti menginjak kendala faktor rumput yang berdaun lebar seperti ini, dikarenakan tanaman kacang juga berdaun bulat dan lebar, maka juga tidak mati atau tidak bisa mengendalikan seperti itu. Jadinya kalau kacang tanah itu bisa dikatakan hanya ditanam, kalau tidak ada kendala ya kemudian nanti langsung dipanen seperti itu saja. Nah, ini yang sudah dirawat kelihatannya ya, hanya dicabutin seperti itu, maka nanti sudah bisa memanen seperti itu. Nah, di situ tempat bekas daripada pembibitan cabai ya, seperti ini kondisinya. Kalau zaman dahulu sekitar 20 tahun yang lalu, pertanian yang masih sangat-sangat manual sekali, kondisi sedemikian itu dilakukan menggunakan metodologi besik teman-teman, hanya diwatun ya, atau dicabutin dengan menggunakan sabit atau arit seperti itu. Namun kalau saat ini dikarenakan lahan-lahan para petani itu juga lumayan banyak, maka terkait dengan adanya kendala yang ada itu, petani juga terlihat keteteran seperti itu. Dan ini tidak hanya satu atau dua orang, namun semua para petani yang ada di Kabupaten Tuban terkait adanya faktor-faktor baik hama, kemudian faktor utamanya terkait rumput. Walaupun ini sudah hal biasa dalam pertanian, namun ini juga menjadi kendala penting yang harus dilalui oleh para petani seperti itu. Namun info yang sangat baik sekali saat ini, sudah dikasih intensitas hujan yang sangat stabil. Cuacanya saat ini juga sudah redup dari mulai pagi hingga sore hari seperti ini. Nah, kondisinya sedemikian.
banyak sekali ya rumput-rumput yang memang menjadi kendala terpenting dalam dunia pertanian. Dengan adanya rumput teki, kemudian rumput lulangan, kemudian putian, kemudian rumput yang ini saya tidak tahu namanya ya, ini juga mudah untuk dicabut. Kemudian rumput ini daunnya kasap ya ini ya, dan ini kalau yang ini bisa dimanfaatkan juga untuk jadikan konsumsi, untuk dijadikan masakan sehari-hari ya. Iki apa jenenge? Nah, ini bisa dicemedeng ya, bisa digunakan untuk lauk pauk. Ini khas sekali, ini enak dimakan di kalangan pertanian seperti itu. Jadi saya ya otomatis tidak berani masuk ke sana ya, karena kondisinya lebat dan nanti terlihat rusak kalau kita masuk. Nah, seperti itu teman-teman, seputar pertanian, utamanya di lahan kacang tanah. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikidot. Kurang tahu nih sini gini.